Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam hidup setiap kita. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh membawa penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Untuk meninggikan Engkau, untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Ada urapan Tuhan, ada kekuatan-Mu Tuhan. Bahkan ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melayakan-Ku, piring-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu. Sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Keputusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian bagi-Mu Allah yang mulia. Melayakan-Ku, piring-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu. Pujian, naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang. Mari angkat suara bersama-sama katakan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih seluruh katakan, dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oh, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau janjikan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam
Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari bermasmur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Ini penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, oh. Bapakku percaya rancanganmu Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Shalom, Jemaat Tuhan GBI Pasteur Bandung. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GBI Pasteur Bandung. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan saudara untuk kita beribadah, menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Dan
Sudah hampir 3 bulan kita ibadah online. Kita harus melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kita harus stay at home, ya. Pasti ada banyak kegiatan, ada banyak rencana-rencana yang tertunda atau bahkan gagal. Ada banyak pekerjaan yang tertunda ataupun banyak pekerjaan juga yang gagal karena keadaan akibat wabah pandemi ini. Dan ada juga kesedihan, ada kerugian yang terjadi yang kita alami di hari-hari seperti ini. Tapi satu hal, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa hidup kita itu aman dalam tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang penuh dengan keperkasaan yang senantiasa memegang kita. Tangan Tuhan itu artinya adalah bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Tangan Tuhan artinya juga berarti ada Tuhan yang menuntun dan memimpin hidup kita hari demi hari, step by step, langkah demi langkah. Dan tangan Tuhan juga berarti ada kasih Tuhan, Tuhan yang begitu sangat mengasihi saudara dan saya, dan kasihnya itu kekal. Saudaraku, oleh sebab itu, menghadapi masa-masa krisis, masa-masa yang sulit seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Kadang ada banyak orang bingung di tengah saudaraku gelombang PHK besar-besaran terjadi. Ada banyak teman-teman kita, saudara kita yang sedang dirumahkan, ya, tidak ada pekerjaan. Kita hamba-hamba Tuhan juga hari-hari ini tidak ada ibadah di gereja, meskipun tetap ada ibadah online. Seluruh pelayanan dibatalkan, saudara. Kadang kita pergi, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan di saat-saat seperti ini? Ya, saudara dan saya, mungkin hari-hari ini kita sedang melewati awan gelap dalam kehidupan kita, yang semua orang juga alami. Tapi bagaimana tetapkah kita bisa percaya bahwa di tengah awan gelap itu, di balik awan gelap itu, ada cahaya pengharapan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Secara fenomena kita melihat keadaan yang sama dialami oleh banyak orang. Tetapi dapatkah kita melihat sekali lagi ada tangan Tuhan yang menuntun hidup kita, yang mendekap kita, memimpin hidup saudara dan saya. Nah, saudara, kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan di hari-hari seperti ini. Dan ini firman jadi rema dalam hidup saya di tengah-tengah masa kita stay at home, di tengah-tengah keadaan wabah pandemi yang melanda negeri kita ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang 9 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara semua. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya akan bacakan juga dalam Alkitab terjemahan Alkitab yang terbuka, dikatakan apapun yang ditemukan oleh tanganmu, ya, apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan kekuatanmu. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, tempat kemana kamu akan pergi. Dalam terjemahan Alkitab versi mudah dibaca, katakan lakukanlah yang terbaik sedapat mungkin. Saudaraku, kitab Pengkhotbah ini kita tahu ditulis oleh Raja Salomo, ya. Raja Salomo yang telah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, dan semua kesenangan dunia, ya, secara melimpah. Namun pada akhirnya, ya, Salomo merasakan semuanya itu hampa. Semuanya penuh dengan kesia-siaan, sehingga dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua dikatakan kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ditengarai, kitab Pengkhotbah ini ditulis pada masa tua Salomo. Di masa muda dia menulis Kidung Agung. Di masa setengah tuanya dia menulis Amsal, ya, kitab Amsal, saudaraku. Nah, saudara, di sini Pengkhotbah telah membuktikan bahwa
adalah sesuatu yang sia-sia ketika seseorang melandaskan nilai-nilai kehidupan pada harta benda duniawi dan ambisi pribadi, ya. Memang kalau kita rasakan hidup di dunia ini rasanya sia-sia. Karena apa? Pada akhirnya kita semua akan dijemput oleh yang namanya kematian. Hidup kita akan berujung pada kematian. Tetapi yang membedakan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita percaya dalam hidup kita ada pengharapan yang kekal. Saudaraku, ada pengharapan yang kekal. Nanti pada saatnya ada penghakiman kekal, kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Jadi hidup ini tidak sia-sia, saudaraku. Hidup ini tidak sia-sia kalau saudara dan saya bisa mengerti untuk apa kita ada di dunia ini, apa yang harus kita kerjakan, ya saudara. Nah, saudara, Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 tadi katakan segala sesuatu. Kata segala sesuatu dalam bahasa aslinya dipakai kata kole-kole, yang artinya apapun itu, ya. Apapun itu. Entah itu rencana kita, tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun, segala sesuatu, ya. Dikatakan yang dikerjakan oleh tanganmu. Kata tanganmu dalam bahasa aslinya dipakai kata yad, yang artinya apa yang kau pegang, apa yang kau bawa, apa yang kau kuasai, apa yang ada dalam kuasamu, ada dalam tugasmu, dalam otoritasmu. Itu tanganmu, saudaraku. Dan dikatakan yang kau jumpai, kau temukan, kerjakanlah. Dalam bahasa Inggris kata kerjakanlah dipakai kata yang sangat singkat, hanya 2 huruf, dipakai kata do. Tetapi ternyata itu memiliki banyak arti, ya saudaraku. Memiliki arti melakukan, membuat, mencapai, memproduksi. Itu artinya apa saja yang saudara dan saya tangani, siapkan, gunakan, hasilkan, yang kita ada dalam otoritas dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Selesaikan, lakukan dengan kekuatanmu, apapun itu. Jadi, saudara, ayat ini berlaku untuk semua aspek dalam hidup kita. Ini adalah ayat yang harus kita hidupi dan jalani. Ya, saudara, kerjakanlah apa yang ada di tanganmu. Jadi, mujizat itu sebetulnya sederhana. Mujizat itu tidak jauh dari kita. Mujizat itu dekat dengan saudara dan saya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2, ketika ada seorang janda dari nabi-nabi yang suaminya meninggal, dia datang kepada Nabi Elisa. Karena apa? Dia dikejar-kejar oleh tukang tagih hutang, oleh debt collector. Kemudian Elisa berkata, apa yang aku bisa bantu? Dan Elisa berkata, apa yang ada padamu? Janda ini berkata, aku hanya punya sedikit minyak di buli-buli, ya. Lalu Elisa memerintahkan dia untuk pulang ke rumah, mencari pinjaman tempayan-tempayan sebanyak mungkin yang bisa dia dapatkan. Kemudian masuk ke kamar, tutup pintu kamar dengan anak-anaknya. Kemudian diperintahkan untuk menuangkan minyak. Dan saudara tahu, minyak itu terus mengalir sampai seluruh tempayan itu terisi dengan minyak. Dan sehingga janda itu bisa membayar segala hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Saudara, jadi saudara, mujizat itu dekat dengan kita. Mujizat itu tidak jauh dari kita. Firman Tuhan katakan, apapun itu, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kerjakanlah dengan kekuatanmu. Nah, saudara, kata kekuatanmu, ya, saudara, artinya apa? Dipakai kata coach, yang artinya segenap kemampuan, segenap kecakapan dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara, di tengah krisis ini, apa yang menjadi kekuatan saudara dan saya? Yang pertama, saudara, mari kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Segala perkara itu artinya krisis apa saja, kesulitan apa saja, problema apa saja, masalah apa saja, kenyataan hidup apa saja yang saat ini saudara dan saya sedang hadapi, segala perkara
bisa kita tangguh. Kata tangguh dipakai kata isko, yang artinya aku cukup kuat. Kami dapat mengalahkannya. Karena apa saudara? Karena ada kekuatan Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan kalau ada kekuatan Kristus yang bekerja di dalam kita, maka itu akan membawa saudara dan saya kepada keberhasilan dan kemenangan, saudara. Ada kekuatan Kristus, dan kata kekuatan di situ dipakai kata endinamos. Ya, kita ingat kata dinamo ya, saudara. Itu mengandung arti bahwa Tuhan yang memberikan anugerah kekuatan kepada saudara dan saya, dan Dia Tuhan yang akan meningkatkan kekuatan yang bekerja di dalam saudara dan saya. Nah, bagaimana Tuhan bekerja dalam saudara dan saya? Dengan memberikan firman-Nya kepada saudara dan saya. Makanya penting sekali bagi saudara dan saya untuk kita terus, saudaraku, konsisten membaca firman, memperkatakan firman. Karena saudaraku, kita itu punya kuasa menciptakan. Ya, perkataan kita ini punya kuasa untuk menciptakan. Ya, saudara, perkatakan firman, renungkan firman, ya. Saudaraku, lakukan dan hidupi firman. Ketika kau ketemu dengan firman yang hidup, firman yang jadi rema, saudara, maka saya percaya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kita? Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi saudara dan saya. Roh Kudus sebagai roh kebenaran, roh penghibur, roh pembela. Saudara, Dia yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang akan mendrive, mengarahkan hidup kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus kita hasilkan dalam hidup ini, saudara. Oleh sebab itu, libatkan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ajak ngomong Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus nganggur. Jangan cuekin Roh Kudus, saudaraku ya. Ketika engkau dalam kebingungan, ketika engkau dalam, saudara, kekalutan, saudara, ayo libatkan Roh Kudus dalam setiap hari, setiap detik, setiap menit kehidupan kita. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Saudaraku, di tengah-tengah masa wabah pandemi seperti ini, seperti saya tadi katakan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga tidak luput dari imbas dan dampak semuanya itu. Seluruh pelayanan cancel. Saya juga sebagai guru di sekolah kami juga sekolah libur, saudara. Ya, saya yang biasanya orangnya aktif, ya memang awal-awal pertama stay at home, ya saya senang, saudara. Karena apa? Selama ini saya dengan suami seringkali orang Semarang bilang telisipan, ya. Suami di luar kota, saya ada di Semarang. Saya ada di luar kota pelayanan, suami ada di Semarang. Jadi waktu untuk kita bersama itu memang sangat sedikit. Dan ketika stay at home, saya memang senang, saudara. Kita banyak waktu bersama dengan keluarga, mesbah keluarga, doa keliling kota, ya saudaraku. Waktu family time memang lebih banyak. Tapi saudara, terlepas dari semuanya itu, saya yang biasanya orangnya aktif, ada banyak kegiatan, saya mulai bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tengah masa seperti ini, ya. Tapi saya bersyukur, ya, kita sebagai wanita-wanita itu Tuhan beri kekuatan yang luar biasa. Ya, saya juga salut dengan wanita-wanita di tempat kami, saudara. Di tengah-tengah masa-masa stay at home, ya, ada yang belajar buat cookies, puding, pepes, botok, salad, dan berbagai macam produk makanan, ya saudaraku. Kemudian kalau di grup-grup WA itu, ya saudara, sudah rame seperti pasar. Semuanya jualan, apa yang bisa dijual mereka berjualan, ya. Untuk apa? Tentunya untuk menambah penghasilan, ya. Beberapa dari suami mereka yang sebagai kepala rumah tangga sudah dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Tapi saya bersyukur wanita-wanita sangat kreatif, ya. Orang Jawa bilang ubet, ublek, upiek, ya saudara. Artinya tekun, tangguh, rajin, ya saudaraku. Untuk apa, saudara? Untuk menopang kehidupan rumah tangga masing-masing, keluarga masing-masing. Nah, saya mulai bertanya, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya bukan dari background seorang bisnis, ya, usaha, saudara. Kemudian saya coba-coba buat kue, buat roti, ya saudara, sebisa saya belum punya oven, saya kukus saja, ya. Dan sampai pada satu titik, ya saya bingung juga apa yang harus saya lakukan, roti apa, cake apa yang akan saya buat, gitu ya. Nah,
tiba-tiba adik saya suatu malam di grup keluarga berkata, aku kok pingin makan roti marmer ya. Nah, roti ini punya kenangan bagi keluarga kami. Selama kami di Jepara waktu saya masih kecil belum ada toko bakery seperti sekarang, saudara. Kalau kami ingin makan roti sepuasnya, kami harus nunggu kakak pertama kami, Pas Pipin, untuk buat roti karena dia sangat pintar buat roti, ya. Sehingga kami nunggu dia ada waktu, dia buat, saya bantu-bantu aja, begitu saudara. Sehingga ketika roti itu jadi, kami bisa makan sepuasnya. Dan favorit keluarga kami adalah roti marmer. Ketika adik saya berkata begitu, saya langsung seperti ting, kenapa tidak buat roti marmer? Dan besoknya tidak pakai lama, saya langsung minta resep sama kakak saya upgrade utak-utak, saudara. Akhirnya berhasil, saudara. Dan kemudian saya upload, dan langsung ada jemaat yang merespon, langsung pesan, saudara. Dan singkat cerita, dari oven tangkring itu adalah oven kuno, ya, bukan oven listrik, bukan oven gas, saudara, yang hanya bisa masuk 2 loyang. Itu pun berkat dari kakak ipar saya, saudara. Dan saya punya mixer yang sudah bertahun-tahun belum saya buka, hadiah dari orang tua murid di tempat kami, saudara. Karena saya nggak pernah buat roti sama sekali selama saya di rumah, saudara. Selama saya sudah menikah 22 tahun ini. Kalau masakan rumahan setiap hari pasti, ya. Saudara, saya mulai terima pesanan, ya, dari roti marmer, ice cake, kemudian Tuhan beri hikmat saya buat donat tape dan segala macam masakan, saudara. Singkat cerita, saudara, sekarang tiap hari, ya, saudaraku, saya sekarang banting setir terima pesanan. Semua karena anugerah Tuhan. Ketika saya mencuci wadah-wadah bekas roti itu, saya lihat tangan saya, tangan yang seperti ini, ya. Semua kita, ya, Tuhan beri tangan yang sama, ya. Tuhan pasti beri kepada kita kemampuan, kesanggupan, kecakapan. Mungkin saudara berpikir, oh ya, ibu bisa karena ibu punya banyak talenta. Saudara, semua kita pasti punya talenta. Meskipun memang ada yang 5, ada yang 2, tapi paling tidak 1 talenta pasti kita punya. Yang penting apa? Kita setia, saudara. Kita setia dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingat, mujizat itu dekat dengan kita. Mujizat itu ada di tangan saudara dan saya, saudara. Dan saya tidak pernah berpikir kalau hari-hari ini saya, saudara, akhirnya membuka, bukan promosi ya, saudara, saya membuka yang namanya dapur bugem, ya. Dapur bugem, dapur ibu gembala, ya, dapur bu gembala atau ibu gemuk juga bisa, saudara, ya. Saudaraku, tiap hari saya terima pesanan karena jadwal pelayanan juga masih pending, ya. Banyak yang dibatalkan dan semua dibatalkan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan, Tuhan yang memberikan. No, bagaimana saudara dan saya mengalami kekuatan Tuhan? Tidak ada jalan lain, tinggal di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara, apa kekuatan kita di saat krisis seperti ini? Mari kita buka bersama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, dikatakan, dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Mari katakan sama-sama, saudara, sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana katakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, sebab seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah, kata sepenuh hati itu artinya do the best. Tema perenungan kita pada hari ini adalah do the best. Lakukan yang terbaik. Bagaimana itu melakukan yang terbaik, saudara? Melakukan yang terbaik artinya saudara melakukan melampaui yang diharapkan, saudara. Dan saya percaya ketika kita memiliki prinsip melakukan yang terbaik, melakukan melampaui yang diharapkan, maka saudara, pekerjaan tanggung jawab apapun yang saat ini dipercayakan, pelayanan apapun yang dipercayakan kepada saudara dan saya, maka kita akan mengalami kemajuan, keberhasilan, dan kemenangan. Nah, masalahnya apakah saudara dan saya sudah memiliki prinsip ini, melakukan yang terbaik? Jika belum, ayo mulai tanamkan dalam hidup saudara dan saya, bahwa apapun yang kita lakukan, pekerjaan, pelayanan, apapun, menurut kita tidak berarti, menurut kita kecil, lakukan seperti untuk Tuhan. Saat ibu-ibu menyapu di rumah, memasak, membersihkan rumah, saudara, berpikirlah bahwa Tuhan Yesus
yang tinggal dalam rumahmu. Tuhan Yesus yang akan menikmati masakanmu. Maka engkau akan melakukannya dengan penuh sukacita, dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Dan itu yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Saudaraku, mari belajar dari Daud. Ketika Daud berencana membangun bait Allah, satu rencana, satu niat yang baik. Tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki, karena nanti Salomo yang akan membangun. Karena tangan Daud berlumuran darah, dia banyak pergi melakukan peperangan. Tapi apakah setelah itu Daud kemudian pasif berdiam diri? Tidak, saudara. Daud persiapkan segala sesuatunya, supaya nanti ketika Salomo mendirikan bait Allah, semuanya sudah ready. Ya, Daud persiapkan 100.000 talenta emas, itu kira-kira 3.400.000 kilo emas. 1.000.000 talenta perak, itu sekitar 34 juta kilo perak, dan tidak terhitung besi tembaka yang luar biasa. Dan di dalam saudara 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 7 dikatakan, saat Salomo membangun bait Allah, tidak terdengar bunyi palu, bunyi tidak terdengar bunyi palu atau bunyian yang lain seperti layaknya orang sedang membangun satu gedung yang besar. Karena apa? Salomo tinggal seperti puzzle, plak 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 plak. Tinggal menyusun, saudara. Semua sudah dipersiapkan oleh Daud. Daud melakukan yang terbaik, melakukan melampaui yang diharapkan, saudara. Nah, ini saudara, biar ini menjadi teladan setiap kita. Suami-suami, ya, istri-istri, lakukan yang terbaik untuk pasanganmu, ya. Saudaraku, ketika mungkin hari-hari ini suami kita sedang tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada salahnya kita sebagai istri, saudara, kita lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita kerjakan? Minta hikmat, minta Roh Kudus menuntun kita. Saya percaya Roh Kudus pasti akan menuntun saudara dan saya apa yang harus saudara kerjakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita harus melayani, saudara, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan ketika kita lakukan yang terbaik, saya percaya Tuhan tidak menutup mata. Matanya tertuju kepada saudara dan saya, saudara. Ketika seorang istri atau suami tidak hitung-hitungan dengan pasangannya, dengan keluarga, kok aku yang cari duit, aku kan perempuan yang harus bekerjakan pria, yang harus bekerjakan suami, saudara. Tidak. Saya percaya kita tidak hitung-hitungan, karena kalau kita cinta itu gak ada yang namanya hitung-hitungan. Ya, saya punya quote seperti itu. Kalau hitung-hitungan, namanya apa, saudara? Kalkulator, ya, saudara. Tapi mari kerjakan segala sesuatu yang terbaik. Karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan manusia. Saya akan akhiri perenungan kita dengan sebuah kalimat bijak yang mungkin saudara pernah dengar. Jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, maka biarlah ia menyapu seperti Michelangelo melukis, seperti Beethoven bermain musik, atau Shakespeare menulis sajak. Ya, apakah saudara dan saya ingin pelayanan kita, pekerjaan kita, ataupun apapun yang kita kerjakan mengalami kemajuan, bahkan keberhasilan? Saudara, minta kekuatan, pertolongan, dan hikmat dari Tuhan, agar saudara dan saya kita dapat melakukan setiap pekerjaan dengan tanggung jawab kita, dengan kualitas yang terbaik yang saudara dan saya miliki. Yaitu apa? Melakukan yang terbaik, melakukan melampaui yang diharapkan. Demikian perenungan kita. Saya berdoa setiap kita tetap semangat, tetap kuat melewati masa-masa wabah pandemi ini. Kita harus stay at home, tapi saya percaya semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Dan sebentar kita akan melihat pelangi yang indah, karena saya tetap yakin dan percaya kita punya Tuhan yang senantiasa turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oke? Tetap tinggal dalam Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita, dan kekuatannya yang ajaib itu akan senantiasa bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya ajak kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita dan senantiasa terhubung dengan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, kembali lagi di RDMB News dan hari ini saya akan membacakan kegiatan RDMB untuk sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada pukul 8, diadakan doa pagi yang dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau dapat melihat tayangannya melalui YouTube. Dan pada hari Rabu pada pukul 7 malam, cell group akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Dan di hari yang sama juga, diadakan cell group youth dimulai pada pukul 7.30 malam menggunakan aplikasi Google Hangout. Dan pada hari Minggu diadakan ibadah raya yang sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Untuk ibadah raya pada tanggal 7 Juni, ibadah raya disertai perjamuan kudus. Jangan lupa untuk menyamakan air anggur atau sejenis lainnya dan roti. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. Jesus bless you.